Haleluya, haleluya saudara. Salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini dan video doa pagi ini. Kita bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dalam istirahat kita. Dan di hari yang baru ini kita mau awali dengan berdoa bersama dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari mendapatkan berkat firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Silakan bagikan juga video renungan pagi ini saudara kepada setiap keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi dan doa pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa bersama buat firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur kami kembali bisa merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya berfirmanlah kepada kami. Kuatkan, teguhkan kami dan terangi jalan kami melalui firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu dan kami mau terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Mazmur pasal 12 ayat 6 sampai ayat yang ke-8, di mana topik yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini adalah Tuhan bangkit bagi orang lemah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang bertindak membela orang-orang lemah. Dia Allah yang tidak tinggal diam melihat orang-orang yang mengalami kelemahan, yang mengalami kesulitan, yang mengalami masalah, persoalan, dan mereka tidak sanggup menghadapi masalah persoalan yang mereka hadapi. Allah tidak akan tinggal diam. Ketika manusia jatuh dalam dosa dan manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, Allah turun dari sorga. Dia tidak tinggal diam, dia turun dari sorga, bahkan rela mati di kayu salib. Itu satu bukti bahwa Allah tidak tinggal diam melihat orang-orang lemah, melihat orang-orang yang memiliki beban berat, masalah dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan akan bangkit. Saat ini saudara, kalau saudara mengalami kelemahan dalam hidup saudara, ada masalah, persoalan, beban yang saudara alami di dalam kehidupan saudara, ada Tuhan yang tidak akan tinggal diam. Ada Tuhan yang tidak berdiam diri, tetapi Dia akan bertindak. Dia akan bangkit untuk membela setiap kita saudara. Apakah saudara rindu Allah bertindak di dalam kehidupan kita? Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara mengalami pembelaan Tuhan. Dia bangkit membela dan bertindak di dalam kehidupan saudara. Mazmur pasal yang ke-12 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana,
sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Puji Tuhan saudara, di dalam firman Tuhan ini ditegaskan bahwa oleh karena penindasan terhadap orang-orang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Jadi saudara, Allah memperhatikan dan melihat penderitaan umat-umatnya. Mungkin ada umat-umatnya yang mengalami ketidakadilan. Allah melihat dan Allah memperhatikan itu. Ada umat-umatnya yang sedang ada dalam kesulitan, kemiskinan, kekurangan. Allah melihat, Allah memperhatikan itu. Mungkin ada anak-anaknya yang sedang ditindas. Allah melihat dan memperhatikan itu. Apa yang sedang saudara alami saat ini, Allah melihat dan memperhatikan semuanya. Allah tahu segala sesuatu. Dan Allah tidak akan tinggal diam. Dia akan bertindak. Saat ini saudara, apa yang saudara alami? Mungkin saat ini saudara mengalami ketidakadilan dalam hidup saudara. Di tengah pekerjaan saudara, saudara diperlakukan tidak adil. Dalam kehidupan saudara, di tengah keluarga, dan sebagainya, saudara diperlakukan tidak adil. Dengar, hari ini Tuhan melihat saudara. Mungkin saat ini ada beban berat, ada persoalan yang menindih kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah memperhatikan kehidupan saudara. Allah tahu segala sesuatu. Dan kemudian Allah berfirman bahwa sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Percaya saudara bahwa saat ini Tuhan bertindak untuk saudara. Percaya dan ketahuilah bahwa Allah tidak tinggal diam. Dia bertindak, dia bangkit untuk membela kehidupan saudara. Dia bertindak dan bangkit untuk berbuat dalam situasi yang saudara alami saat ini. Dan kemudian saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika dia melihat penderitaan, ketika dia melihat masalah dan ketertindasan yang dialami oleh umat-umatnya? Ketika dia bangkit, apa yang dia lakukan saudara? Dia berkata, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Dan yang pertama yang dia lakukan, aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Di sini ada ditegaskan saudara bahwa dia memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Ketika ada umatnya yang tertindas, mereka membutuhkan Allah bertindak untuk menyelamatkan mereka dari ketertindasan. Allah tidak tinggal diam, dia bangkit dan dia beri keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Artinya apa saudara? Bukan berarti bahwa setiap orang yang mengalami ketertindasan pasti akan mengalami pembelaan Tuhan. Sekalipun sebenarnya Tuhan rindu dan begitu rindu membela semua umat ciptaannya. Tetapi tidak semua secara otomatis mengalaminya saudara. Memang Allah akan bangkit untuk membela. Tetapi pembelaannya itu akan nyata bagi orang yang menghauskannya. Apakah saat ini saudara rindu mengalami pembelaan Tuhan? Tuhan menyelamatkan saudara, Tuhan membebaskan saudara, Tuhan membela saudara. Dalam penindasan yang saudara alami, dalam kekurangan yang saudara alami, dalam masalah yang saudara alami, masalah di tengah keluarga, bisnis saudara, pekerjaan saudara, saudara membutuhkan pembelaan Tuhan di sana, Allah akan bangkit membela saudara. Jika saudara rindu dan haus pembelaan Tuhan, rindu dan haus keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara, artinya saudara, Allah melihat semua dan Allah pasti bertindak. Jika kita haus, Dia bertindak, Dia menyelamatkan kita. Saat ini adakah saudara yang begitu rindu Tuhan bertindak dalam hidup saudara? Di zaman modern ini saudara, sudah semakin sedikit, sudah semakin langka kehausan dan kerinduan akan Tuhan. Semakin modern dunia ini, semakin mapan manusia, semakin tinggi ilmu, semakin modern semuanya, manusia merasa bahwa semuanya bisa ditangani sendiri. Semakin tipis kehausan akan Tuhan, semakin sedikit kerinduan manusia akan Tuhan untuk bertindak.
Manusia sudah semakin nyaman, manusia sudah semakin mapan, dan tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi rindu dan haus Tuhan bertindak dalam kehidupannya. Itu yang membuat manusia hancur, itu yang membuat manusia binasa dan tidak melihat pembelaan Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Apakah kita sama-sama masih merindukan, menghauskan Allah bertindak, Allah bangkit, Allah membela kita? Dengar saudara, Allah lihat semua, Allah perhatikan semua, dan Dia mau bangkit untuk membela kita yang menghauskan dan merindukan pembelaannya. Mari kita merindukan pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Adakah saat ini di dalam bisnis saudara, saudara mengalami kesulitan? Rindukan Tuhan bertindak di sana. Lakukan apa yang terbaik yang bisa saudara lakukan. Gunakan manajemen yang terbaik yang bisa saudara kerjakan. Lakukan buat sistem yang terbaik yang bisa saudara kerjakan. Tetapi di atas semuanya itu, rindukan Tuhan bertindak di sana. Karena semua yang saudara kerjakan akan menjadi efektif ketika Tuhan ikut bekerja, ketika Tuhan ikut campur tangan dan bertindak di sana, dan memberi jalan keluar, memberi jalan keselamatan di sana. Puji Tuhan saudara, itu yang pertama. Allah bangkit membela umatnya untuk menyelamatkan, membebaskan mereka ketika mereka haus akan pembelaan dan keselamatan daripada Tuhan. Kemudian yang kedua saudara, Allah bangkit untuk apa? Ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Saudara, yang kedua, Allah bangkit membela orang tertindas, umatnya yang tertindas, umatnya yang lemah, umatnya yang kekurangan, umatnya yang miskin, umatnya yang mengeluh. Allah bangkit dan bertindak. Dan kemudian ayat 7 mengatakan, Dia menyatakan janjinya karena janjinya murni, yang dimurnikan bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan. Artinya saudara, bahwa Allah bertindak untuk menyatakan janji-janjinya. Janji Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan itu pasti. Janji Tuhan pasti akan dinyatakan. Janji Tuhan pasti akan diwujudkan. Dan Dia bangkit untuk mewujudkan janji-janjinya. Tahukah saudara bahwa Allah telah mempersiapkan janji-janji yang terbaik bagi saudara? Dia telah berjanji mempersiapkan yang terbaik. Dia berkata, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Itu janji Tuhan bagi kita. Dan janjinya itu iya dan amin. Janjinya itu pasti digenapi, karena janjinya itu murni dan dapat diuji. Dia akan bangkit untuk menyatakan janji-janjinya bagi kita. Apakah saudara rindu janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita saudara? Mari kita terus merindukan, menghauskan Tuhan bertindak dalam hidup kita untuk menyatakan janji-janjinya digenapi di dalam kehidupan kita. Saat ini saudara, biarlah janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Dia telah mempersiapkan yang terbaik bagi saudara. Dia telah menjanjikan yang terbaik bagi saudara. Biarlah janji-janji itu digenapi di dalam kehidupan saudara. Kemudian yang ketiga yang Tuhan lakukan ketika Dia bangkit membela umat-umatnya yang lemah, yang miskin, yang tertindas, adalah ayat yang ke-8, di mana di sana dikatakan, Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Saudara, dunia ini sudah penuh dengan kebejatan. Dunia ini sudah penuh dengan kefasikan. Tetapi dalam semuanya itu firman Tuhan berkata, Dia berjanji, Dia bangkit untuk membela umat-umatnya yang tertindas, yang miskin, yang lemah. Dia berkata bahwa Engkau akan menjaga kami senantiasa. Tuhan menjaga, melindungi anak-anaknya dalam segala situasi, dalam segala kondisi yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu nyata bagi anak-anaknya yang mengalami ketertindasan,
Adakah saudara saat ini mengalami kesulitan, tertindas, mengalami kelemahan, kekurangan dalam hidup saudara? Allah bertindak untuk menjaga, melindungi kehidupan saudara. Allah tidak akan tinggal diam. Dia akan bertindak untuk membela dan menjaga kita, umat-umatnya. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini, di mana Allah berkata bahwa sekarang juga aku bangkit. Dia bangkit untuk apa saudara? Untuk membela umat-umatnya yang mengalami ketertindasan, umat-umatnya yang lemah, umat-umatnya yang miskin, umat-umatnya yang sedang mengeluh. Beban berat menindih kehidupan mereka. Mungkin saat ini itulah kondisi yang sedang saudara hadapi. Di tengah keluarga, dalam hidup pribadi saudara, dalam bisnis usaha saudara, dan dalam seluruh kehidupan saudara, mungkin saudara sedang mengalami ketertindasan, mengalami kelemahan, kesulitan, mengalami masalah, persoalan. Dalam semuanya itu Tuhan berkata, aku bangkit. Dalam semuanya itu Tuhan tidak tinggal diam. Dia perhatikan semuanya, dan dia bangkit untuk membela umat-umatnya. Dia berkata, aku bangkit dan menyelamatkan mereka yang menghauskannya. Mari kita hauskan terus, mari kita rindu terus pertolongan Tuhan. Kita rindukan Allah bangkit dan bertindak. Dia akan bangkit, bertindak, dan memberi keselamatan bagi kita umat-umatnya. Dia akan menyelamatkan saudara dalam segala situasi saudara. Mungkin saat ini saudara diperlakukan tidak adil, Tuhan akan membela dan menyelamatkan saudara. Kemudian yang kedua saudara yang Tuhan lakukan bagi saudara ketika saudara rindu Tuhan bertindak dalam segala situasi yang saudara alami adalah Dia akan menyatakan janji-janjinya. Allah telah mempersiapkan yang terbaik bagi saudara. Masa depan yang penuh harapan, rancangan-rancangan damai sejahtera Dia sudah rancangkan bagi kehidupan saudara. Rindukan Tuhan bangkit dan bertindak, maka Dia akan menyatakan dan menggenapkan janji-janji itu di dalam kehidupan saudara. Kemudian Dia juga akan menjaga, melindungi saudara dalam segala situasi kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita renungkan bersama di pagi hari ini. Biarlah janji Tuhan kita alami dalam hidup kita. Dia bangkit, Dia bertindak. Dia tidak tinggal diam, Dia membela kita, menyelamatkan kita, menyatakan janjinya, dan kemudian Dia menjagai kita. Biarlah firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Mari buat komitmen untuk menerapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Sepanjang hari ini saudara, dalam melakukan segala aktivitas saudara, renungkan firman Tuhan. Rindukan terus pembelaan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa bersama sebelum kita melakukan aktivitas kita. Biarlah saat ini kita ambil komitmen menerapkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, tiba waktunya untuk kita kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam pergumulan saudara dan kerinduan-kerinduan saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saudara, Dia peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Dan percaya saudara bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Dia sanggup mewujudkan kerinduan saudara. Dia sanggup mewujudkan apa yang saudara mohonkan kepada Dia. Dan teruslah memohon kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini saudara sudah sekian lama berdoa untuk topik tertentu, untuk pergumulan saudara, untuk kerinduan saudara, tapi sampai saat ini saudara belum melihat apa yang saudara rindukan terwujud di hadapan saudara. Teruslah berdoa saudara, teruslah memohon kepada Tuhan sampai tiba waktunya Dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan jawabannya untuk segala kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan datang kepada Dia, sebelum kita akan bersepakat bersama berdoa buat segala kerinduan saudara, mari saat ini kita datang menyembah Dia dan bersyukur buat kesempatan ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami menjalani hari ini,
Kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa berdoa bersama. Biarlah saat ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan kami tinggikan, kami puji Engkau sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini sebelum saya akan berdoa beberapa topik umum dalam kehidupan saudara, saya rindu saat ini apa yang menjadi pergumulan khusus saudara naikkan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan khusus saudara, bahkan apa yang menjadi beban persoalan khusus saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Mari panjatkan kepada Dia. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini anak-anak-Mu datang kepadamu. Mereka datang untuk menaikkan kerinduan-kerinduan mereka kepadamu ya Tuhan. Menaikkan keinginan mereka supaya Engkau mewujudkannya di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka datang untuk membawa masalah dan persoalan mereka, pergumulan mereka, beban hidup mereka. Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam segala kerinduan mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka yang mereka panjatkan kepadamu di pagi hari ini. Engkau dengarkan mereka Tuhan, Engkau peduli kepada mereka dan Engkau sanggup melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, sebelum kami menjalani hari ini, hamba rindu berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini dalam segala profesi mereka, untuk segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menjadikan berhasil. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja berprofesi sebagai pengusaha. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini, tetapi Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka tetap bisa maju dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong usaha dan bisnis anak-anak-Mu, ajar mereka mengandalkan Engkau. Dan biarlah Engkau memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu, ketika Engkau memberkati usaha dan pekerjaan dan bisnis mereka, maka mereka akan menjadi kesaksian. Mereka akan dilimpahi oleh berkat Tuhan. Dan ketika mereka diberkati, bukan hanya mereka berlimpah dengan berkat Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa bersama, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati mereka sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka untuk mereka bisa mengembangkan usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Berikan mereka untuk bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru, kreativitas yang baru untuk mengembangkan usaha mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan ya Tuhan. Berkati mereka, biar mereka berkembang dalam profesi mereka, biar karir mereka meningkat dalam profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka. Dan biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan nyata bagi mereka dalam mengembangkan profesi mereka, dalam meningkatkan profesi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para karyawan yang adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para petani. Kami teringat para petani ya Tuhan. Berkati para petani dalam apa yang mereka tanam, dalam
pertanian mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga para petani mengalami berkat Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam supaya bertumbuh, berkembang, dan satu saat mereka akan panen dengan kelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani Tuhan. Merekalah orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan bahan pangan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi para pegawai, bagi PNS honoris semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati para pegawai, para honoris, berkati para PNS semuanya, Tuhan yang campur tangan dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, curahkan berkat-Mu, buka jalan bagi mereka untuk mengalami berkat Tuhan. Bapa di sorga, anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati para medis ya Tuhan, dokter dan para perawat, berkati mereka semua. Di masa pandemi ini mereka ada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Tuhan tolong mereka, biarlah Engkau memberikan imun tubuh yang kuat bagi mereka. Tuhan jagai, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter dan perawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu sedang dalam pengangguran oleh karena kondisi yang ada, susah untuk mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu karena mereka memiliki kebutuhan hidup. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka cukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Bahkan berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan oleh karena petunjuk daripada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini, Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, supaya mereka bisa efektif dalam bekerja, supaya mereka bisa maksimal dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Dan jika ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit. Mereka butuh kesehatan untuk mereka bisa bekerja. Mereka butuh kesehatan supaya hidup mereka bisa maksimal. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban berat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, bebaskan mereka dari masalah mereka, angkat beban persoalan hidup mereka, supaya hidup mereka maksimal. Mereka bisa bekerja sepanjang hari dengan maksimal. Hidup mereka bisa berdampak ya Tuhan. Itu sebabnya jamah anak-anak-Mu, jika ada beban, jika ada persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu. Bapa di sorga, keluarga adalah pendukung bagi anak-anak-Mu.
Keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu. Mereka akan menjadi orang yang maksimal dalam bekerja di sepanjang hari ini ketika ada keluarga-keluarga yang harmonis, ketika ada keluarga-keluarga yang menopang. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang penuh dengan ketentraman, supaya anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari hari ke sehari ya Tuhan. Itu sebabnya berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, ajar mereka semuanya hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam berkat dan perlindungan serta penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa berhasil ya Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya hidup mereka bisa berhasil dalam nama Yesus. Mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menolong mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, kerjakanlah keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami sungguh bersyukur buat kebersamaan kami ketika kami berdoa bersama, saling menopang di dalam doa. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau menjawab doa kami, karena Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video renungan pagi ini, saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan pada pagi hari ini saudara. Dan kalau saudara rindu, setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara, maka segeralah berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan melalui channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan firman Tuhan, silakan bagikan renungan firman Tuhan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada sahabat dan kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.